di Aceh Timur, di Birembayun, seorang wanita ibu muda dalam ancaman pemerkosaan. Datang anaknya yang laki-laki baru berusia 9 tahun, memberikan pembelaan dan perlawanan sampai mati. Memandang dari sudut pandang negatif, bro tat ke Acehnya, nauzubillah. Melihat dari sudut pandang positif, apa kebahagiaan kita? Yang paling penting dari penjualan ini adalah setiap hasil keuntungan dari penjualan akan kita donasikan 10%-nya untuk sahabat-sahabat kita yang lebih membutuhkan. Jadi Perkusi Aceh Art mencetak 3 warna baju, warna putih, warna hitam, dan warna merah marun. Pada cetakan baju warna hitam boleh pilih dengan tinta putih, silver, dan emas, tergantung pilihan sahabat sekalian. Bagi sahabat yang ingin memilikinya bisa langsung ke Instagram Perkusi Aceh _store atau di nomor WhatsApp 0852 8000 8817. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Di tengah berita-berita duka, bila melihat sisi positif, ada berita bahagia. Kemarin itu dan sedang hangat sekarang ini, di Aceh Timur, di Birembayun, seorang wanita ibu muda dalam ancaman pemerkosaan. Datang anaknya yang laki-laki baru berusia 9 tahun, memberikan pembelaan dan perlawanan sampai mati. Memandang dari sudut pandang negatif, bro tat ke Acehnya. Baru beberapa waktu yang lalu beritanya di Banda Aceh, anak-anak 3 orang usia SD perempuan ditangkap, diperkosa oleh tukang dagang keliling. Beberapa hari kemudian dapat berita dari PD, 3 pasangan muda laki-laki dan perempuan kumpul kebo berzina 3 hari berturut-turut. Tiba-tiba dilanjutkan dengan berita di Birembayun, Aceh Timur, ada ibu muda diperkosa dan anaknya dibunuh. Nauzubillah. Melihat dari sudut pandang positif, apa kebahagiaan kita? Inilah Aceh. Ketika seorang anak melihat ibunya terancam diperkosa, dia bertindak walaupun taruhannya nyawa. Yang malunya kita, anak sudah berusaha melindungi orang tua, tapi banyak orang tua di Aceh membebaskan anaknya dipegang oleh pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Kapu-karu juga laga-laga. Tidak ada orang tua yang asah parang untuk mengancam anak muda yang sentuh anak gadisnya. Ketika ada anak kecil 9 tahun yang sanggup terima sabetan pedang demi untuk melindungi ibunya. Lalu di mana tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu ketika tahu anak gadisnya dibawa oleh laki-laki yang bahkan laki-laki ini jangankan fotokopi KTP dan kartu keluarga, bahkan namanya pun lupa ditanyakan. Kalau hilang nggak tahu mau cari kemana. Lalu kita ribut, ada bayi dibuang di pinggir jalan, kita hanya ribut nyandung bro akai manusia anak banyak bawah benih jalan. Kita tidak pernah ribut ketika melihat orang akan melakukan proses perbuatan zina yang berujung kepada lahir anak di luar nikah. Jadi kita hanya marah ujungnya saja, tiup asap-asap saja, tidak pernah ada substansi yang kita selesaikan. Ini kondisi kita sekarang. Maka ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi ini, iman kita hilang, panduan kita hilang. Padahal Nabi telah tegaskan, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, selama kalian berkomitmen berpegang teguh kepadanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Ada masalah? Apa masalah? Di Aceh kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lainnya tinggi sekali. Tanyakan kepada para ulama, apa solusinya? Ulama punya solusi. Apa solusinya? Yang pertama, buat kajian keilmuan. Sibukkan anak muda itu dengan usaha, sibukkan anak muda tersebut dengan ilmu, kemudian ketika sudah mampu, kawinkan. Tapi ketika ditanya kepada negara, ini banyak sekali kasus hubungan seks di luar nikah sampai anak-anak lahir tanpa ayah. Apa solusi negara? Kalau tidak ada ayah yang sah, cari ayah biologis. Islam tidak mengenal ayah biologis.
Kemudian dibuat aturannya, ketika makin banyak anak muda yang berpacaran dan berzina, solusi dari negara, usia pernikahan ditunda. Yang dulu perempuan boleh nikah usia 16, mungkin ke depan harus menikah di usia 21 tahun. Yang sekarang laki-laki boleh menikah usia 21, ke depan baru boleh menikah usia 25 tahun. Nyandum 21 mantan pedunggo ke Medina. Tunda lagi. Pertimbangan pemerintah bagus, karena perempuan di bawah usia 18 belum siap untuk mendidik anak ataupun membangun keluarga. Laki-laki yang di bawah usia 21 tahun belum mampu bertanggung jawab. Pertimbangannya bagus, tetapi pertimbangan yang bagus tidak dilanjutkan dengan kebijakan yang bagus di belakangnya. Kalau usia pernikahan ditunda, seharusnya potensi untuk terjadi zina juga diperkecil, pergaulan bebas itu dibatasi, kemudian pendidikan diperketat, olahraga diaktifkan. Tapi ternyata pergaulan bebas makin bebas saja. Dan saya sangat sedih ketika kita di Banda Aceh, dan saya juga sampai pada derajat kecewa. Aceh itu konon jantung hatinya adalah kampus Darussalam, Kopelma, kota pelajar dan mahasiswa. Dan menurut analisa saya, analisa singkat saja, kerusakan akhlak yang terjadi di Aceh itu justru bermula dari jantung ini. Di kampung-kampung itu rasanya malu anak muda berboncengan dengan cewek yang bukan kerabatnya, yang bukan mahramnya. Di kampung-kampung itu malu anak gadis duduk ngangkang di belakang sepeda motor seorang laki-laki yang bukan suami, bukan mahramnya. Tapi ternyata sekarang ke pedalaman pun kita berjalan tetap sama. Kapan terjadi? Ketika yang dari kampung itu datang ke Banda Aceh, kuliah di UIN, kuliah di Unsyiyah, kuliah di Pantekulu, di Muhammadiyah, di Serambi Mekah dan lain sebagainya. Mereka jauh dari orang tua. Mereka bebas mempraktekkan apa saja di sini karena tidak ada pemantauan sama sekali. Kena mencewek, kena wet pantauannya bebas. Ketika di sini sudah terbiasa bebas, pulang kampung, kebebasan yang ada di sini saat liburan dipraktekkan di kampung. Mungkin pertama terlanjur, lupa bahwa itu kampung, ruh mejak. Tapi karena satu dua pasangan muda-mudi ini berjalan berpeluk-pelukan di kampung di atas sepeda motor, tidak ada yang tegur, yang lain melihat, hayu cit, permisifme, sikap memaafkan kita, lalu mulailah marak terjadi. Nauzubillah. Saya ingat dulu saat kuliah di IAIN waktu itu tahun 95, satu angkatan dengan Ustadz Marwan, kami sekali ikut ospek. Cuma beliau tidak mempan digertak oleh menwa. Beliau balas gertak menwa waktu itu. Apa yang terjadi? Waktu itu di depan Fakultas Tarbiyah itu ada yang jualan kios, di kios jualan buah-buahan. Saya pakai sepeda motor Astrea Star waktu itu. Ketika akan masuk kuliah, saya hidupkan sepeda motor. Tiba-tiba salah seorang mahasiswi ini langsung duduk di belakang sepeda motor saya. Mau kita tolak, kawan. Tolak itu jangan, maksudnya kontak tolak karena orang Aceh ini tolak dengan tolak itu sama. Makanya saya perhatikan di pintu-pintu itu selalu tulis ditolak. Yang kalau dalam tadamong kan ditolak. Mau kita katakan jangan, dia kawan. Mau kita lanjutkan, kita nggak nyaman. Bayangkan itu tahun 95. Yang cewek ini karena merasa satu kelas, satu unit, satu ruang, kawan nggak apa-apa, naik saja. Pelan-pelan sering waktu, akhirnya kita nyaman. Anak pupu. Yang berat itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 3 kali lewat, yang keempat nyaman. Alhamdulillah. Kita penasaran cari lagi, tolong dapatkan. Ini yang terjadi. Maka ketika orang tua dari kampung mengirim anaknya ke Banda Aceh atau kota-kota besar yang lain melanjutkan kuliah pendidikan di universitas terkemuka, yang kita dapatkan adalah ilmu, yang kita hilangkan adalah adab. Dulu orang tua ketika anaknya merantau, pesannya satu saja, nak, jangan bikin malu keluarga. Terserah kamu melakukan apa saja, yang penting jangan bikin malu keluarga. Anaknya berpikir, kalau ini saya lakukan, kira-kira kalau nanti ketahuan orang tua saya malu atau tidak? Oh malu, kalau begitu jangan saya lakukan. Sekarang pesan tentang malu itu tidak ada lagi. Orang tua sekarang ketika melepaskan anaknya kuliah, harapannya satu, nak, usahakan IPK-nya tinggi. Caranya terserah, mau nyontek, mau bayar orang lain, yang penting IPK-nya tinggi. Malu diabaikan.
Kenapa? Karena sekarang berlomba-lomba untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan malu. Maka na'udzubillah, kehadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka saya diskusikan dengan beberapa orang yang saat itu menjabat rektor. Ternyata sampai sekarang itu tidak berjalan. Dalam ceramah hari Rabu dulu ketika masih aktif di masjid kampus, saya katakan, untuk menjadikan Banda Aceh ini Islami, sebenarnya tinggal dimulai dari kampus saja. Kalaulah rektor-rektor itu sepakat, rektor Unsyah, rektor UIN, rektor Pantikulu, Serambi Mekah, Unida, kemudian Muhammadiyah dan lainnya sepakat, atau yang di Darussalam saja dulu, setiap mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di tempat kami tidak boleh kedapatan berboncengan dengan pria yang bukan suami dan bukan mahram, walaupun di luar kampus. Kalau kedapatan, jangan pernah mengharapkan nilai A. Diberikan kewenangan tersebut. Itu insya Allah setengah wajah Banda Aceh itu sudah Islami. Kalau rektor tidak mau, turun pada tingkat dekan. Siapapun yang kuliah di fakultas saya, bila ketahuan berboncengan laki-laki dan perempuan bukan mahram dan bukan suami istri, jangan pernah mengharapkan nilai A. Kalau dekan tidak mampu, turun pada tingkat ketua jurusan. Bila tidak, kepada ketua prodi. Bila tidak, setiap dosen katakan, siapapun mahasiswa dan mahasiswi yang ambil mata kuliah pada saya, kalau kedapatan berdua-duaan sepeda motor laki-laki dan perempuan berboncengan yang bukan mahram dan suami istri, jangan pernah berharap mendapatkan nilai A. Ada kewenangan tersebut, tapi tidak kita jalankan. Maka dalam ceramah itu saya angkat lagi, mungkin kita khawatir bahwa dengan menerapkan peraturan begini akan digugat melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ini melanggar HAM. Saya sudah kuliah dengan baik, menjawab pertanyaan ujian dengan baik, skripsi, tesis, disertasi dengan baik, tapi kenapa tidak diluluskan? Oh, karena kamu pacaran. Itu melanggar HAM. Kalaulah pendidikan sudah tidak boleh mengurus akhlak, maka bubarkan kampus itu. Kalau pendidikan hanya untuk mencari nilai yang tertera di atas kertas, lalu pikir-pikir HAM lewetnya, akhlak gak ada hujung. Di pesantren itu masih tetap dijaga. Jangankan anak-anak, orang tuanya yang berkunjung kita urus. Bapak dan ibu yang anaknya belajar di pesantren kami, bila datang ingin berkunjung, mohon maaf, jangan yang perempuan pakai celana panjang. Walaupun orang tuanya dari rumah pakai celana panjang yang perempuan, itu dekat-dekat pesantren dia berhenti pakai kain sarung dulu. Kenapa? Karena kepentingannya ada pada kita. Kalau dia tidak setuju, oke, silahkan ambil anak Anda bawa pulang. Bagaimana kami mendidik anak Anda sedangkan Anda sebagai orang tua tidak siap untuk mendidik anak? Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang gugat pesantren. Nah, kenapa tidak kita lanjutkan pada tingkat kampus pembinaan akhlak agar hanalehi yang bajing dalam kondisi demikian rupa? Inilah persoalan kita sekarang. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang dititipkan amanah oleh Allah mendapatkan anak gadis, jaga dengan baik, jangan lepaskan kepada pria-pria yang tidak bertanggung jawab, kecuali sampai dia berani datang di depan untuk ijab dan qabul, serahkan hidup dan matinya kepada pria tersebut. Namun na'udzubillah, ternyata hampir setiap siaran stasiun radio yang saya pantau di Banda Aceh menganggap pacaran itu masalah biasa, tidak terkecuali radio Baitur Rahman, radio Masjid Raya Baitur Rahman. Itu malam Sabtu dan malam Minggu kita pantau, tetap pertanyaan dengan siapa, kapan cewek pacaran, bahkan bahasa pacaran itu tanpa beban diucapkan dari radio-radio dakwah seperti ini. Nauzubillah, itu menjadi PR bagi kita. Maka hal-hal yang buruk bahasakan dengan buruk agar orang tahu bahwa perilaku itu adalah buruk. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjaga generasi ini dan negeri ini menjadi lebih baik lagi, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ile tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.